Salam SMK bisa, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Oke pelajar SMK, kita ketemu lagi pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan untuk kelas 11 TKJ semester 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap harus semangat dan selalu jaga kesehatan. Ya. Oke, untuk kesempatan hari ini mari kita simak materi berikut ini. Oke pelajar SMK, kita bertemu lagi pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan untuk kelas 11 TKJ. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang pemeriksaan konfigurasi jaringan NAT. Kompetensi dasar yang saya ambil pada pertemuan kali ini adalah 3.11 menganalisis permasalahan Internet Gateway. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan cara pemeriksaan permasalahan pada NAT. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat memperbaiki permasalahan pada konfigurasi NAT. Ini ada sedikit catatan saya ambil dari seorang Mario Teguh. Kita kenal seorang Mario Teguh. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik dari masa lalu. Dan orang-orang yang masih terus mau belajar akan menjadi pemilik untuk masa depan. Silakan, Anda mau menjadi seperti apa? Menjadi pemilik masa lalu atau menjadi pemilik masa depan? Masih ingatkah kalian tentang NAT? Siapa itu NAT dan bagaimana NAT? NAT atau Network Address Translation. Dia adalah sebuah penghubung yang bisa menerjemahkan alamat IP public ke alamat IP private atau sebaliknya. Dan bisa juga sebuah NAT dia memungkinkan host pada alamat private bisa berkomunikasi dengan jaringan di internet. Sekarang kita akan berbicara tentang IP public versus IP private. Siapa sih IP public? IP public adalah alamat lengkap hotel di mana kita menginap, itu adalah alamat IP public. Jadi seandainya misalkan kita menginap dalam suatu hotel, kemudian kita tahu oh alamatnya di Jalan A misalkan. Dan alamat ini dia dikenal oleh banyak orang. Nah, itu adalah alamat IP public. Sedangkan nomor kamar kita pada saat kita menginap di hotel itu adalah alamat private-nya. Ya. Fungsi dari NAT. Apa saja fungsi dari NAT? Yang pertama adalah support perpindahan ISP tanpa harus merubah konfigurasi jaringan lokalnya. Jadi kalau kita mau berpindah ISP 1 ke ISP yang lain, tidak perlu mengubah konfigurasi jaringan lokal. Yang berikutnya adalah dia melakukan pooling untuk IP address. Kemudian yang berikutnya adalah IP masquerading. Tujuan yang keempat adalah dia bisa melakukan load balancing service. Kita akan membahas tentang verifikasi pengecekan dari NAT. Perintah-perintah apa saja yang bisa digunakan untuk menentukan permasalahan yang terjadi pada NAT? Yang pertama adalah ada perintah yang namanya show IP NAT translation.
Yang berikutnya adalah show IP NAT translation verbose. Yang berikutnya ada show IP NAT static. Yang berikutnya ada debug IP NAT. Untuk pelaksanaan NAT itu ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama adalah ada ya pemeriksaan untuk static NAT, kemudian ada pemeriksaan untuk dynamic NAT, dan pemeriksaan dengan menggunakan overload NAT. Pemeriksaan static NAT, dia bisa dilakukan dengan menggunakan tes konektivitas atau bisa juga dengan menggunakan perintah show IP NAT translation. Untuk pemeriksaan dengan menggunakan dynamic NAT bisa digunakan dengan uji konektivitas dari host ke server, atau bisa juga menggunakan uji konektivitas ping interface NAT public, bisa dengan menggunakan uji konektivitas ping ke seluruh remote public server, bisa juga dengan menggunakan pemeriksaan aplikasi jaringan, bisa juga dengan menggunakan pemeriksaan routing jaringan. Yang terakhir adalah dengan menggunakan pemeriksaan interface jaringan. Pemeriksaan dengan menggunakan overload NAT, yang pertama bisa menggunakan perintah yang namanya show IP NAT translation, bisa dengan menggunakan show IP NAT static, bisa juga menggunakan pemeriksaan konfigurasi dari routingnya. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Ini ada beberapa soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Ditulis, bisa ditulis tangan, bisa diketik, kemudian hasilnya silahkan dimasukkan ke Google Classroom-nya masing-masing. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di mata pelajaran yang lain. Baik pelajar SMK, demikian video kita hari ini. Silakan ditonton dan disimak dengan sebaik-baiknya. Dan kalau memang masih belum paham, silakan diulang terus. Untuk pengumpulan tugasnya, silakan dikumpulkan melalui Google Classroom-nya masing-masing. Jangan sampai ditunda-tunda. Jangan lupa like serta klik subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pesan ibu dengan 3M-nya. Salam SMK bisa, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif.